teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal matematika dasar yang ada pada tes psikologi. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan bermanfaat. Oke, kita langsung saja ke soal pertama. Sandra berangkat dari kota A ke kota B menggunakan bus pada pukul 9.15 dengan jarak 182 km. Jika Sandra sampai di kota B pukul 12.45, berapakah kecepatan bus yang dinaiki Sandra? Nah, kalau ada soal seperti ini, ada soal jarak, kemudian ada waktunya, ada kecepatannya. Nah, kalian itu ingat-ingat ini. Kecepatan kali waktu sama dengan jarak. Ingat-ingat aja, kecepatan kali waktu sama dengan jarak gitu. Nah, jadi ini kita lihat dia jaraknya dari kota A ke kota B, 182 km ya. Kita tulis jaraknya 182 km. Kemudian kita lihat waktunya. Dia berangkat pukul 9.15. Sampainya dia 12.45. Berarti membutuhkan waktu berapa jam? Berarti kan 12.45 dikurangi 9.15 ya dikurangi. 45 kurang 15, 30, 12 kurang 9, 3. Nah, berarti waktunya 3 jam 30 menit. 30 menit kan setengah jam ya, berarti bisa ditulis waktunya 3,5 jam. 3,5 jam. Nah, yang ditanyakan, berapakah kecepatan bus yang dinaiki Sandra? Gampang, berarti kecepatan ini tinggal jarak dibagi dengan waktu. 182 dibagi dengan 3,5. Jawabannya berarti yang B, 53 km per jam. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dewi dijadwalkan akan menghadiri undangan rapat di kantornya pukul 7. Jarak antara rumah dengan kantor 4,5 km. Jika Dewi berangkat dari rumah pukul 6.35, berapakah kecepatan sepeda yang harus dicapai agar Dewi datang rapat tepat waktu? Ini soalnya sama seperti soal sebelumnya ya, polanya sama. Ingat tadi, kecepatan, waktu, jarak. Kecepatan kali waktu sama dengan jarak. Kita tulis jaraknya antara rumah ke kantor adalah 4,5 km. Kemudian kita cari waktunya. Dia berangkat dari rumah itu 6.35. Harus sampai kantor jam 7. Berarti waktunya 7 dikurangi 6.35. Berarti 25 menit. Nah, kita tulis ya 25 menit. 25 menit. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah kecepatan. Sama seperti tadi ya, kecepatan kan berarti jarak dibagi dengan waktu. Tapi, jangan sampai terkecoh. Dia ini pilihan gandanya yang diminta adalah meter per second. Sedangkan ini yang diketahui masih kilometer sama menit. Terus gimana caranya? Caranya kita ubah dulu ke satuan yang diminta. Nah, ini kan dia yang diminta adalah meter. 4,5 km berapa meter? Kan pasti ingat yang ini ya. Dari kilometer ke meter. Dia turunnya 1, 2, 3. Berarti dikali dengan 1000. Berarti 4.500 meter. Nah, kemudian waktunya yang diminta adalah second atau detik, sedangkan ini masih menit. 1 menit 60 detik. Kalau 25 menit berarti 25 kali 60. Itu 1.500 detik.
Nah, kalau sudah sama nih meter per second sama ya, ini udah meter, ini second, berarti kecepatannya sama kayak tadi, tinggal dibagi. 4.500 dibagi 1.500. Nah, jawabannya adalah C, 3 meter per second. Oke, lanjut lagi. Andi berangkat dari Jakarta ke Bogor menggunakan sepeda motor dari pukul 8. Jika kecepatan bersepedanya 8 km per jam, diperkirakan tiba pukul 14. Tapi, jika Andi harus sampai pukul 12, maka kecepatannya harus berapa? Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, kecepatan kali waktu sama dengan jarak. KWJ, ingat-ingat aja ya, KWJ, kecepatan kali waktu sama dengan jarak. Nah, kita lihat dia kecepatannya 8 km per jam. Berarti kita di sini ya, kecepatannya 8 km per jam. Dia berangkat jam 8, diperkirakan tiba sampainya jam 14. Berarti waktunya berapa? Dari jam 8 sampai ke 14. Berarti waktunya adalah 6 jam. Nah, dari sini kita bisa tahu jaraknya kan, jaraknya antara Jakarta ke Bogor. Jaraknya berarti 8 dikalikan dengan 6. Jaraknya adalah 48 km ya. Terus pertanyaannya, jika Andi harus sampai jam 12, oke, dia kan tadi berangkatnya jam 8. Kalau misalnya dia harus sampai jam 12, berarti waktunya yang dibutuhkan dari jam 8 ke jam 12, 4 jam ya. Jadi kalau dia membutuhkan waktu 4 jam, berapa kecepatannya yang harus dipenuhi? Nah, berarti kan jaraknya tetap sama ya, jarak antara Jakarta ke Bogor tetap sama 48, cuma dia maunya kecepatannya waktunya cuma 4 jam aja, itu kecepatannya berapa? Nah, berarti sama kayak tadi, kecepatan jarak dibagi dengan waktu, berarti tinggal 48, mintanya tadi cuma dari jam 8 ke jam 12, cuma 4 jam mintanya, berarti 48 dibagi dengan 4. Jawabannya adalah C, 12 km per jam kecepatannya. Jadi kalau ada soal jarak-jarak lagi dan kecepatan, kalian sudah bisa menjawabnya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, sedikit berbeda soalnya. Sandi dan 3 temannya pergi dari Jakarta ke Surabaya naik kereta api. Mereka berempat menitipkan motor di pasar Senen Jakarta. Tarif penitipan motor hari pertama 20.000 per hari. Hari berikutnya 13.000 per hari. Jika mereka menitipkan motor selama 3 hari, berapakah total uang yang harus dikeluarkan? Oke, ini gampang ya. Kita hitung aja 3 hari ini butuhnya berapa. Hari pertama kan 20.000, berarti sisa 2 hari. 2 hari berikutnya berarti 2 kali 13, kan 26.000 ya. Berarti ditambahkan 20 tambah 26, 46.000. Nah, total uang yang harus dikeluarkan karena mereka ini dia kan ini berempat, berarti 46.000 kali 4. Nah, 46 kali 4, jawabannya adalah yang D, 184.000. Oke, lanjut lagi ke soal yang terakhir. Agar 3 bilangan A plus 3, A min 4, dan A min 5 merupakan barisan aritmatika, suku kedua harus ditambah. Suku kedua harus ditambah, berarti suku yang kedua ini dia salah ya, karena dia harus ditambah lagi biar benar. Karena dia barisan aritmatika, berarti kan dari suku pertama ke suku kedua itu ada polanya ya, ditambah atau dikurang berapa. Jadi kedua, ketiga juga harus sama.
polanya ditambah atau dikurang berapa. Nah, karena yang kedua ini dia masih salah, jadi caranya itu kita cari antara yang suku pertama dengan suku ketiga nih. Jadi yang A plus 3 ke yang A minus 5. Dari A plus 3 ke A min 5 itu dia berkurang berapa? Dari plus 3 ke minus 5. Berarti kan dia dikurangi 8. Karena dia plus 3 ke minus 5 ya. Dikurang 8. Nah, berarti kalau dari pertama ke 3 kurangi 8, dari pertama ke 2, kemudian dari kedua ke 3 kan harus sama polanya. Berarti minus 8 dibagi dengan 2. Berarti dari suku pertama ke suku kedua, berarti kan minus 8 bagi 2 minus 4 ya. Di suku pertama ke suku kedua dikurangi 4, suku kedua ke suku ketiga juga dikurangi 4. Nah, dia suku kedua dia tulisannya A min 4. Sedangkan harusnya A plus 3 dikurang 4, dia kan jawabannya A min 1. Sedangkan di sini dia A min 4. Berarti suku kedua harus ditambah berapa biar dia A min 1. Nah, berarti kan harus ditambah dengan 3. Gitu. Jawabannya berarti adalah yang E. 3. Oke, sekian pembahasan mengenai soal-soal matematika dasar. Bagi yang belum paham, silahkan komen di bawah video ini, atau yang mau request materi juga boleh komen di video di bawah ini.